الصلاة عيد، الصلاة سنة العيد الفطر، الصلاة سنة العيد الفطر جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله. استووا واعتدلوا فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا
موسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب إن إلينا ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. La ilaha Allah Allah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فازون فقال تعالى sebagai penutup dari bulan Ramadan yang kita kerjakan selama sebulan penuh. Semoga kita semuanya termasuk as-saimun, orang-orang berpuasa yang akan mendapatkan penghargaan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini merupakan puncak kebahagiaan yang dijanjikan oleh Habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-saimi farhatan, farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan.
kebahagiaan ketika sedang berbuka puasa, kebahagiaan ketika sedang berhari raya Idul Fitri seperti ini. Dan ada satu kebahagiaan yang kita rindukan, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghargaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya nanti. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa dengan semangat iman dan ihtisab, mengharap ridha balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita memasuki hari raya Idul Fitri ini, kita kembali kepada fitrah. Kita keluar dari madrasah Ramadaniyah, perguruan tinggi Ramadan, dengan kebersihan hati, kesucian jiwa, jiwa yang fitri tanpa dosa, sebagaimana disampaikan Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan mendasarkan pada iman dan mengharap balasan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Sesungguhnya jiwa yang fitri ini merupakan modal sekaligus aset besar bagi perjalanan kehidupan kita 11 bulan ke depan. Untuk itu, mari kita upayakan secara maksimal untuk menjaganya, merawatnya, mempertahankannya dengan penunaian beragam amal soleh pasca Ramadan. Sebab perlu kita ketahui bahwa keberhasilan orang-orang yang berpuasa meraih derajat takwa bukan ditentukan dengan selesainya Ramadan. Keberhasilan orang-orang yang bertakwa, orang-orang berpuasa meraih derajat takwa ditandai dengan sejauh mana iltizam, konsistensi orang-orang yang berpuasa dalam melakukan ibadah, dalam menjalin harmonisasi hubungan dengan Rabb-Nya, dengan Tuhannya pasca Ramadan. Ditandai dengan kesinambungan untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang semangat dalam memproduksi kebaikan dan kebajikan, hadir dalam kehidupan menjadi orang-orang yang soleh untuk dirinya, dan kemudian memiliki nilai kebergunaan bagi diri, keluarga, bangsa, dan negaranya. Ditandai keberhasilan orang-orang yang berpuasa meraih derajat takwa dengan mengejawantahkan, membumikan nilai-nilai takwa dalam kehidupan di seluruh sendi kehidupan, apapun jabatan dan profesinya. Jangan sampai prestasi cemerlang dalam beribadah yang kita raih dengan susah payah. Selama sebulan penuh kita mengekang hawa nafsu kita, kita lapar, haus dengan puasa. Selama sebulan penuh malam-malam kita tambah waktu dengan qiyam Ramadan. Selama sebulan penuh kita berusaha menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Selama sebulan penuh kita meramaikan rumah-rumah Allah. Selama sebulan penuh kita tampil sebagai orang yang dermawan. Jangan sampai kebaikan yang sudah kita bangun dengan susah payah, istana takwa yang indah asri yang kita bangun dengan susah payah itu, jangan sampai kita hancurkan dengan kemaksiatan dan keburukan pasca Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir orang-orang yang telah membangun dengan susah payah kebaikan lalu dihancurkan dengan keburukan, sebagaimana firman-Nya, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Para ulama tafsir kemudian mengambil ayat ini sebagai sindiran kepada mereka yang susah payah mempelajari Islam, susah payah mengamalkan Islam, susah payah menjadi orang baik, tapi kemudian dihancurkan dengan keburukan. Dan kita tidak ingin Ramadan yang telah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, kemudian pasca Ramadan kita hancurkan sendiri dengan keburukan, dengan kemaksiatan. Seorang ulama, Imam Bishr, pernah ditanya, ya Imam, qaumun ijtahadu fi Ramadan, bagaimana pendapat Anda?
ada orang-orang yang sungguh-sungguh rajin di bulan suci Ramadan. Beliau kemudian menjawab, bi'sal qaum la ya'rifuna haqqallah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah, tidak mengenal hak-hak Allah kecuali di bulan suci Ramadan. Tidak mengenal rumah Allah kecuali di bulan suci Ramadan. Tidak mengenal ayat Allah kecuali di bulan suci Ramadan. Tidak mengenal ajaran Allah kecuali di bulan suci Ramadan. Karena itu Al-Imam Asy-Syalabi pernah ditanya, "Ya Imam, ayyuhuma afdal? Syahrul Rajab atau Sya'ban?" Mana yang lebih utama, bulan Rajab ataukah bulan Sya'ban? Beliau tidak menjawab Rajab lebih utama dari Sya'ban atau Sya'ban lebih utama daripada Rajab. Tetapi beliau menasihati, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jadilah engkau hamba Rabbani yang selalu ingat Allah sepanjang masa. Jangan menjadi hamba Sya'bani yang hanya ingat Allah di bulan Sya'ban. Dalam konteks Ramadan, seakan nasihat ini sangat relevan. Seakan kita dinasihati, kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Jadilah kita semuanya sungguh-sungguh menjadi hamba Rabbani, jangan menjadi hamba Ramadhani yang hanya ingat Allah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa beribadah kepada Allah tidak melihat waktu. Beribadah kepada Allah tidak melihat bulan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu, Tuhanmu, hingga kematian menghadapimu. Inilah akhir dari amal soleh. Inilah akhir dari pengabdian. Inilah akhir dari semangat kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri, bagi keluarga, dan bagi bangsa dan negara kita. Karena itu hanya kematian yang akan menghentikan seluruh aktivitas kita. Karena itu ini adalah kesempatan emas setelah sebulan penuh kita digembleng untuk membersihkan akidah kita, membersihkan amal kita, membersihkan diri kita, sehingga kita tampil menjadi insan fitri. Hendaknya bekal, modal, aset yang besar ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk membangun kebaikan negeri kita. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Bukankah kita semuanya pasti akan menghadapi kematian? Bukankah kematian itu sebuah keniscayaan? Maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita boleh saja melakukan apapun. Tetapi ingat, idza kana al-fajru, apabila fajar telah datang, maka apa yang bisa kita harapkan? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kita berada, kematian selalu mengintai kita. Karena itu bekal takwa yang sudah kita dapatkan dengan Ramadan, mari kita jaga, kita rawat untuk kebaikan diri dan kebaikan negeri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Bulan Ramadan memang telah berlalu, tapi musim-musim kebaikan lain segera menyusul. Salat tentu tidak berhenti dengan berakhirnya Ramadan. Puasa, benar, puasa Ramadan selesai dengan berakhirnya Ramadan. Tetapi masih banyak amalan-amalan puasa sunnah lain yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan pengabdian dan penghambaan kita kepada Allah. Qiyam Ramadan atau tarawih benar telah selesai. Tetapi qiyamul lail, tahajud adalah salah satu ciri sifat ahli surga. Dan beragam kebaikan lain tentu saja harus kita laksanakan untuk kesempurnaan kita. Zakat fitrah memang telah selesai, tetapi zakat wajib, pintu sedekah masih terbuka lebar pada waktu-waktu yang lain. Karena itu memasuki Idul Fitri yang jiwa kita menjadi fitri, suci, maka kehidupan kita harusnya lebih baik lagi, lebih islami, mulai dari tujuan, orientasi, motivasi, pemikiran, akhlak, moral, polisi, perilaku, interaksi, hingga aktivitas dan kiprah apapun.
hendaknya selalu terwarnai dengan nilai Islam. Baik kehidupan kita yang bersifat individual maupun sosial, baik dalam kapasitas kita sebagai karyawan maupun sebagai atasan, sebagai rakyat maupun sebagai pejabat. Ketika nilai-nilai fitri non-islami mewarnai semua sisi kehidupan kita pasca Ramadan, berarti ini merupakan indikator dan bukti diterimanya ibadah puasa Ramadan kita. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah hambanya, waffaqahu li'amal salih, Allah memberikan kemudahan, memberikan taufik untuk mengerjakan amal saleh. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, wa min thawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan dari sebuah kebaikan adalah lahirnya, hadirnya kebaikan pasca menunaikan kebaikan itu. Ma'asyiral muslimin, karena itu mari terus kita hadirkan semangat ini. Sebab ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala ingatkan goal tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Dan ketika membahasakan la'allakum tattaqun, dibahasakan dalam bentuk fi'il mudhari'. Yang kata para ulama tafsir, fi'il mudhari' memiliki makna litajdid wal istimrar, adanya pembaruan dan kontinuitas. Oleh karena itu, seorang ulama mengingatkan kepada kita, laisal 'id liman labisal jadid, innamal 'id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah 'id itu hanya sebatas memakai baju baru, memakai pakaian baru, tetapi 'id yang sesungguhnya adalah ketika bertambah kebaikan, bertambah ketaatan, bertambah kebaikan dan kebajikan kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena itu idealnya dan seharusnya setelah sebulan penuh kita menunaikan ibadah puasa Ramadan, kita menjadi insan fitri di hari raya Idul Fitri ini, seharusnya akan melahirkan kebaikan kehidupan diri, keluarga, dan kebaikan negeri. Negeri ini semakin makmur, sejahtera dalam bantuan rahmat dan ridha ilahi. Masyarakat semakin empati dan peduli, serta terbebas dari rasa saling benci. Kriminalitas semakin terkikis dalam kehidupan berbangsa bernegara pun semakin diberkahi, serta banyak persoalan negeri ini yang dapat diselesaikan lebih dini. Mengapa? Karena mayoritas anak bangsa ini, dari rakyat sampai pejabatnya, telah berpuasa Ramadan. Bahkan kita banyak menemukan berbagai macam acara digelar dalam rangka semarak Ramadan. Dan jika Ramadan kita sukses meraih derajat takwa la'allakum tattaqun, maka berarti akan semakin tampak pengaruh dari puasa ini dalam kehidupan kita. Karena takwa merupakan bentuk kepatuhan dan konsistensi kepada perintah dan nilai-nilai ilahi dan ajaran Nabi. Maka dipastikan siapapun, keluarga, masyarakat, bangsa yang beriman bertakwa kepada Allah, Allah menjamin kebahagiaan, kesejahteraan, keberkahan hidup pada semua aspeknya. Ekonomi, moral, sosial, politik, budaya, dan membawa negeri kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu, kalau seandainya seluruh anggota keluarga, seluruh penduduk negeri itu sungguh-sungguh beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakat, pasti kami akan bukakan beragam keberkahan, keberkahan dalam semua urusannya, minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tapi banyak dari manusia yang kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, maka berlakulah hukum Allah, kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Sebaliknya, hilang dan tergerusnya iman dan takwa dapat menjerumuskan manusia dan bangsa ke dalam jurang kehancuran dan krisis multidimensi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersamaan kita merayakan hari raya Idul Fitri ini, ternyata kondisi bangsa dan keadaan dunia dihadapkan dengan berbagai persoalan. Deflasi, meningkatnya angka pengangguran,
ketidakpastian krisis global yang memicu krisis ekonomi, krisis energi, serta ketegangan geopolitik. Karena itu, jangan sampai pasca Ramadan ini kita menambah beban problematika bangsa dan negara kita dengan tambahan dosa dan maksiat. Sebab merupakan sunnatullah bahwa dosa dan maksiat adalah pemicu dan penyebab utama terjadinya bencana, malapetaka, dan kerusakan di semua aspek kehidupan. Zaharul fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah tampak, kata Allah, kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa alif lam pada kata al-fasad mencakup semua bentuk kerusakan, sehingga dikatakan bahwa di sini ada korelasi kuat antara kondisi kehidupan dengan perbuatan dan ulah manusia. Sesungguhnya kerusakan hati, kerusakan akidah, dan kerusakan perbuatan tangan manusia merupakan pemicu utama berbagai macam bentuk kerusakan di jagat raya ini, meliputi kerusakan daratan dan kerusakan lautan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah dan bencana yang menimpa manusia, menimpa kalian, adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Benar, Allah telah memaafkan sebagian besar dari dosa-dosa kita. Seharusnya kita ditimpa bencana dan musibah yang lebih banyak, yang lebih dahsyat lagi dari apa yang ada sekarang. Namun keluasan rahmat Allah, kasih sayang Allah menghalangi hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan, dan akhirnya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa dengan puasa Ramadan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda sadaqa wa'da wa nasara 'abdah wa 'azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengosongkan pikiran dan berkonsentrasi penuh untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa. Semoga lewat doa di hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat beragam krisis dan beragam malapetaka dan bencana dari negeri kita dan negeri-negeri di seluruh dunia, menjadikan para pemimpin kita menjadi pemimpin yang adil dan komitmen dengan nilai-nilai kebenaran, amanah, dan mampu membawa negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Allahumma lakal hamdu bil Islam, wa lakal hamdu bil iman, wa lakal hamdu bil Quran, wa lakal hamdu bi syahri Ramadan. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azmi sultanik. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan dosa yang Kau ampuni. Jangan biar kami meninggalkan tempat ini kecuali dengan urusan yang Kau mudahkan. Jangan biarkan ya Allah kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau angkat dari negeri kami beragam bencana dan malapetaka. Engkau mudahkan kami semuanya, rakyat dan pejabatnya, untuk menyelesaikan beragam persoalan
Dan jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali doa-doa kami Engkau kabulkan. Ya Allah, berkahilah kehidupan kami, berkahilah kehidupan keluarga kami, berkahilah kehidupan ekonomi kami, berkahilah kehidupan sosial kami, berkahilah kehidupan berbangsa, bernegara kami. Ya Allah, angkatlah dari negeri kami beragam bencana dan malapetaka. Selamatkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami untuk dapat menjadi insan fitri yang mampu memberikan nilai kebaikan bagi diri dan kebaikan negeri kami. Ya Allah, tolonglah bantulah kami untuk bisa merawat, menjaga, mempertahankan nilai-nilai takwa yang kami peroleh selama Ramadan. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami, puasa kami, qiyam kami, tilawatil Quran kami, sedekah zakat kami, dan seluruh amal ibadah kami di bulan suci. Ya Allah, ya Allah, kembalikan kami untuk bisa bertemu dengan Ramadan sanawatin adidah, tahun-tahun mendatang ya Allah, dan kami semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Kau panjangkan umurnya dan baik amalnya. Jangan jadikan kami orang-orang yang Kau panjangkan umurnya tapi buruk amalnya. Ya Allah, hadirkan dalam kehidupan kami beragam keberkahan dan rahmat-Mu. Hadirkan dalam kehidupan kami beragam inayah dan taufik-Mu. Ya Allah, tolonglah, bantulah kami untuk bisa mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 yang bertujuan menjadikan negeri kita, Indonesia, sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil dan makmur pada tahun 2045 dalam balutan ridha dan barokah-Mu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, keluarga besar kami, orang-orang ahli kebaikan, kebajikan dan ahli Al-Quran. Jangan jadikan kami dan mereka orang-orang ahli keburukan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang dalam kesulitan. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang dalam kesulitan, dilanda musibah dimanapun berada. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna al-muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Hamba-Mu yang minal aidin, yang kembali bersih suci, wal faizin, dan orang-orang yang meraih keberuntungan di sisi-Mu ya Allah, wal makbulin, dan hamba-Hamba-Mu yang diterima seluruh amal ibadahnya. Allahumma innaka qulta wa qaulukal haq. Ya Allah, Engkau telah berfirman dan firman-Mu benar. Ud'uuni astajib lakum. Ya Allah, Engkau berfirman, berdoalah kepada aku dan pasti aku akan kabulkan. Allahumma hadzat du'a. Ya Allah, inilah doa yang kami persembahkan kepadamu. Jadikan kami semuanya orang-orang yang Kau curahkan rahmat, sehat walafiat, taufik, tolong dalam semua pekerjaan dan aktivitas kami. Dan jadikanlah kami hamba-Hamba-Mu yang bertakwa, yang nanti dapat meraih surga-Mu. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu akbar. Aqul qawli hadza astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.